Halo teman-teman, kali ini Diki akan menceritakan alur anime Kaiju Number 8 episode 5. Tak bosan-bosannya Diki menyarankan agar kalian nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat karena Diki dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian, and enjoy! Sekembalinya di tempat kerja, Kafka terlihat takut dan sangat khawatir jika tidak lolos menjadi prajurit pasukan pertahanan. Dia pun menyalahkan Ichikawa karena telah memberikan semangat untuk berjuang. Tentu saja Ichikawa tidak terima dan balik menyalahkan Kafka yang selalu berpikir pesimis. Di tengah perseteruan itu, atasan mereka menyampaikan surat dari pasukan pertahanan tentang hasil rekrutmen. Disitulah wajah Kafka dan Ichikawa tiba-tiba langsung serius. Keduanya pun duduk bersama sembari memandangi amplop di hadapan mereka masing-masing. Mau menangis ataupun tertawa, ini adalah kesempatan terakhir Kafka. Mungkin ini adalah langkah awal yang mengantarkannya untuk berada di samping Mina. Kafka dan Ichikawa mulai membuka amplop tersebut dalam hitungan ketiga. Dan hasil seleksi itu pun benar-benar di luar dugaan. Pada keesokan harinya, tepatnya di gedung pasukan pertahanan divisi 3, terlihat beberapa peserta rekrutmen yang lolos menjadi pasukan pertahanan. Di antaranya adalah Haruichi Izumo, Aoi Kakuragi, Iharu Furuhashi, Ichikawa Reno, dan tentu saja Shinomiya Kikoru. Sebelum mengikuti ujian seleksi, Haruichi begitu yakin bisa menduduki peringkat pertama di antara para peserta ujian lain. Sadar tidak mampu menyaingi kehebatan Kikoru, Haruichi pun mengajak Aoi untuk bersaing menjadi nomor 2. Namun Aoi tidak mau, karena sebelum itu dia pernah mengalahkan Kikoru pada tes ujian fisik. Aoi lantas membiarkan posisi kedua dipegang Haruichi karena pada suatu hari nanti Aoi yakin bisa mengalahkan Kikoru. Iharu dan Ichikawa juga mulai terlihat akrab satu sama lain. Ichikawa pun hanya terdiam ketika Iharu menanyakan bagaimana kondisi dan status Kafka. Apakah om-om itu berhasil lolos ujian ataukah tidak? Sesaat kemudian Kapten Mina Ashiro memasuki ruangan dan memulai upacara pelantikan member baru pasukan pertahanan. Kikoru pun didapuk sebagai perwakilan dari 27 orang yang dinobatkan sebagai prajurit umum pasukan pertahanan baru. Setelah menerima sertifikat pasukan pertahanan, Kikoru dan yang lainnya bersumpah akan bertempur dengan sekuat tenaga dan mempertaruhkan nyawa. Kikoru lantas mendapatkan pujian dan terima kasih dari Mina karena sebelumnya sangat berkontribusi dalam ujian akhir hingga tidak ada satupun korban jiwa. Jelas saja Kikoru langsung menunduk karena bukan dia yang mengalahkan Honju. Dia malah menyalahkan Kafka karena lelaki itulah yang sebenarnya sangat berjasa. Menurut Kikoru, justru seharusnya Kafka lah yang menerima ucapan terima kasih dari Mina. Dia pun bertanya-tanya di dalam hati, mengapa Kafka tidak hadir di acara yang sangat penting ini? Diselamatkan oleh Kafka justru membuat Kikoru sangat terhina. Dia ingin mengetahui banyak hal tentang Kafka, yang salah satunya adalah mengapa Kafka bisa berubah menjadi kaiju. Tanpa disangka saat itu juga Kafka tiba-tiba datang. Dia pun meminta maaf karena telah datang terlambat. Semua mata pun langsung tertuju pada Kafka. Sebelumnya member divisi 3 tengah mengadakan rapat tertutup yang menilai kelayakan para peserta ujian. Semua member sangat sependapat kalau Kafka tidak bisa diterima. Tentunya karena Kafka mendapatkan nilai ujian fisik terendah serta tingkat adaptasi baju tempur 0%. Ketika Mina hendak memutuskan status Kafka, tanpa disangka Sushiro menyela dan meminta Kafka diterima saja. Sushiro menjelaskan
bahwa prestasi Kafka memang di bawah rata-rata dan tidak memenuhi standar seorang prajurit. Namun di evaluasi final, Kafka menemukan kelemahan vital Kaiju. Selain itu, dia lebih memilih berkontribusi dengan membantu rekan peserta lainnya daripada mementingkan dirinya sendiri. Sifat ini sangatlah langka dan tidak semua orang bisa melakukannya. Sayangnya Shoshiro masih beranggapan kalau Kafka lebih cocok menjadi seorang pelawak. Sebenarnya Shoshiro tidak yakin kalau Kafka bisa dipromosikan menjadi prajurit umum pasukan pertahanan. Untuk itulah dia akan membimbing Kafka secara personal di timnya dengan status Kafka sebagai seorang kadet. Dengan dingin Mina berkata bahwa Kafka tidak bisa mengikuti upacara pelantikan prajurit karena statusnya yang masih kadet. Pun demikian, kehadiran Kafka benar-benar sangat dinantikan oleh prajurit lainnya. Mina lantas berpidato di hadapan semua prajurit. Dia mengucapkan terima kasih karena semua orang di tempat ini telah rela bergabung menjadi pasukan pertahanan walau menjalani ujian yang sangat sulit. Beberapa tahun belakangan ini, kemunculan dan kekuatan Kaiju jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Terlebih lagi muncul kasus aneh tentang Kaiju mati yang bisa bangkit kembali. Dalam menjalankan tugas, mungkin saja ada member yang gugur dalam misi pertamanya. Memang tidak ada yang bisa menjamin keselamatan para prajurit. Namun justru karena itulah Mina berharap agar semua prajurit mempercayainya. Mina pun bersumpah akan selalu berada di depan untuk menjadi perisai dan tombak para pasukan pertahanan. Parahnya, di tengah pidato itu si Kafka malah menjawab kalau dia akan selalu berjuang di samping Mina. Tentu saja semua orang begitu kaget melihat kebodohan Kafka. Kafka sendiri baru sadar kalau dia telah keceplosan ngomong seperti itu. Dikarenakan Kafka telah berbicara tanpa izin dan memanggil nama atasan secara langsung, dia pun harus mendapatkan hukuman 100 kali push up. Shoshiro pun tertawa terpingkal-pingkal melihat kekonyolan Kafka. Tapi dia terdiam setelah menyadari kalau Mina nampak tersenyum. Walau Kafka begitu lucu, tapi nyatanya Shoshiro memiliki alasan lain membiarkan Kafka memasuki timnya. Ketika sebelumnya para Kaiju mulai bangkit, tiba-tiba saja muncul reaksi kompresi kekuatan sebesar 9,8 fortitude. Walau Shoshiro mengira itu adalah kesalahan mesin, tapi bersamaan dengan itu tanda vital seseorang tiba-tiba menghilang begitu saja. Dan jelas saja sosok itu adalah Kafka Hibino. Shoshiro mencurigai Kafka karena memiliki kemampuan adaptasi baju tempur yang sangat rendah. Oleh karena itulah Shoshiro menempatkan Kafka di unitnya guna melakukan sedikit penyelidikan. Kikoru lantas meminta Kafka menemuinya di lokasi lain setelah Kafka menyelesaikan hukuman fisiknya. Kikoru pun sangat kaget setelah mengetahui fakta kalau Kafka bisa berubah menjadi Kaiju setelah memakan seekor Kaiju. Dia pun begitu jijik walau Kafka sudah menjelaskan kalau itu bukanlah kemauannya. Awalnya Kafka berencana untuk memberitahukan rahasianya itu pada pasukan pertahanan karena dia yakin mungkin ada obat yang bisa menyembuhkan keanehannya itu. Namun Kikoru menilai bahwa hal itu adalah pilihan yang sangat buruk. Meskipun tidak dimusnahkan, Kafka pasti akan diperiksa dan diteliti bak kelinci percobaan. Selain itu, Kafka tidak mungkin bisa diterima sebagai pasukan pertahanan. Setelah dimusnahkan, Kaiju kuat yang diberi nomor akan digunakan sebagai komponen senjata khusus. Informasi Kikoru ini jelas sekali membuat Kafka sangat ketakutan. Dia pun memohon-mohon agar Kikoru merahasiakan hal ini. Kikoru sendiri sudah paham, apalagi sebelumnya Kafka pernah menyelamatkannya. Gadis ini pun bersedia menjaga rahasia Kafka dengan satu syarat. Jika ternyata Kaiju nomor 8 mencelakai manusia, maka Kikoru sendirilah yang akan melenyapkan Kafka. Mendengar pernyataan ini justru membuat Kafka tersenyum. Dia pun meminta Kikoru untuk menghancurkannya jika sampai hal buruk itu terjadi. Keesokan harinya, para pasukan pertahanan melakukan sesi latihan dengan begitu intens. Ichikawa terlihat sangat fokus dan berusaha menjalani latihan dengan begitu serius. Usahanya pun membuahkan hasil, di mana sesi latihan tembaknya bisa diselesaikan dalam waktu 2 menitan. Selain itu, kekuatan tempur yang dilepaskan Ichikawa bisa mencapai 18%. Iharu nampak agak kesal melihat kekuatan tempur Ichikawa meningkat drastis. Dia pun tidak mau kalah dan menampilkan kekuatannya yang mencapai 20%. Tapi semua kekuatan itu tetap berada di bawah Kikoru, di mana gadis itu telah melepaskan kekuatan tempurnya hingga 55%.
Haruichi semakin sadar bahwa mustahil baginya bisa mengalahkan Kikoru. Sementara kekuatan tempur Aoi saat ini telah menyamai Haruichi. Haruichi pun akan mencetak rekor baru dan meninggalkan Aoi. Ketika semua orang saling bersaing dan tidak mau kalah, justru saat itulah Kafka menyelesaikan sesi latihannya. Walau sudah berusaha mati-matian, namun kekuatan tempur yang dicapai Kafka hanyalah 1%. Pun demikian, nilai itu sudah meningkat sedikit dibandingkan waktu pertama kali mengenakan baju tempur. Kafka pun memamerkan kekuatannya pada Kikoru, walau sebenarnya itu bukanlah hal yang bisa dibanggakan. Sushiro lantas mengingatkan Kafka untuk lebih serius, karena jika usaha Kafka hanya begini-begini saja, maka dia tidak mungkin dipromosikan menjadi prajurit umum. Selain itu, Kafka juga terancam di PHK dalam waktu maksimal 3 bulan. Tentu saja Kafka begitu lemas mendengarkan kabar ini. Sushiro pun terlihat begitu puas dengan kemampuan para prajurit baru. Mereka memiliki rasa persaingan yang kuat untuk terus maju, walau tidak mendapatkan arahan langsung dari Sushiro. Setelah menjalani sesi latihan yang sangat melelahkan, semuanya pun bersantai dan membersihkan diri di kolam air hangat. Walau disertai sedikit ejekan, namun suasana di pemandian itu begitu nyaman dan terlihat menyenangkan. Mereka pun saling berbagi alasan mengapa bergabung dengan pasukan pertahanan. Alasan Iharu cukup sederhana, di mana dia melakukan ini demi Kapten Mina Ashiro. Ketika masih duduk di bangku SMP, entah mengapa Iharu diserang seekor kaiju. Untungnya saat itu Mina datang tepat waktu dan menyelamatkan nyawanya. Sejak saat itulah Iharu selalu mengagumi Mina. Haruichi dan Aoi pun menjelaskan kalau alasan mereka bergabung juga mirip-mirip seperti Iharu. Intinya, semua orang di sini sangat mengagumi dan menghormati Mina Ashiro layaknya seorang pahlawan. Ketika giliran Kafka tiba, semuanya pun sangat tercengang setelah mengetahui fakta kalau Mina adalah sahabat masa kecil Kafka. Mereka pun semakin tidak terima ketika Kafka menjelaskan tentang kegiatan masa kecilnya bersama Mina, termasuk janji penting untuk sama-sama menjadi pasukan pertahanan. Kafka pun tidak bisa kabur dan harus menjelaskan kegiatan masa kecilnya secara detail pada semua orang. Pada esok dan hari-hari seterusnya, semua orang terlihat serius menjalani sesi latihan fisik dengan berbagai insiden kecil yang sebenarnya cukup menyenangkan. Tanpa terasa, kegiatan tersebut telah menumbuhkan sebuah keakraban dan hubungan yang cukup dekat di antara semua orang. Ketika malam menjelang, semua orang tidur nyenyak dan beristirahat di baraknya masing-masing. Namun tidak dengan Kafka. Lelaki itu nampak menahan rasa kantuknya hanya untuk menuliskan beberapa catatan penting di dalam buku agendanya. Saat itu dia dikejutkan oleh kedatangan Sushiro. Walau tidur juga merupakan sebuah pekerjaan, namun Kafka tidak mau bersantai-santai. Dia tidak ingin dipecat begitu saja setelah menjalani kegiatan sejauh ini. Kafka pun cukup tersentak karena Sushiro mengetahui rahasianya yang ingin selalu berada di dekat Mina. Ternyata semua percakapan dan cerita rahasia di pemandian tidak luput dari telinga Sushiro. Kafka pun terdiam, tapi setelahnya dia berkata bahwa ini adalah janji penting demi Mina. Sebenarnya Kafka tidak bermaksud merebut posisi wakil kapten dari Sushiro, tapi dia akan berusaha semaksimal mungkin dengan pemikiran seperti itu. Jelas saja Sushiro agak jengkel mendengarkan jawaban Kafka. Sushiro pun menggebrak meja dan memberikan waktu 2 jam lagi agar Kafka segera beristirahat. Dia juga memberikan sebuah kunci dan meminta Kafka mematikan lampu ruangan setelah selesai menggunakannya. Dengan serius Sushiro menegaskan bahwa dia tidak akan memberikan posisi wakil kapten ini pada Kafka atau siapapun. Kafka pun sangat menghormati pernyataan Sushiro. Sebelum pergi, Sushiro menyarankan agar Kafka tidak terlalu akrab dengan prajurit lain karena pekerjaan ini sangat beresiko. Dan bukan hal yang aneh jika ada orang yang tewas sewaktu-waktu. Tanpa diduga saat itu juga sirine kemunculan kaiju tiba-tiba berbunyi keras. Semuanya pun seketika bangun dan bersiap-siap untuk bertugas. Sushiro sendiri malah tersenyum. Dia mengatakan pada Kafka agar segera bersiap untuk menjalankan misi pertamanya.